Yuk guys, ketemu lagi dengan kita sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini masih meneruskan informasi tadi siang ya, di pukul 18.30 guys, di tanggal 16 bulan 12 2022. Dan kita langsung saja ya, untuk keadaan global crypto market cap ini lebih buruk daripada tadi siang, di mana penurunannya sudah mencapai 3,72% guys. Dan tentu saja penurunan tersebut hasil kontribusi dari Bitcoin dan juga altcoin yang lain ya. Karena bisa kita lihat di sini untuk Bitcoin penurunannya itu ada 4,5% guys dalam waktu 24 jam ini. Cukup dalam ya. Dan ini sesuai dengan prediksi yang kita analisa tadi siang guys. Kemudian Ethereum juga turunnya lebih parah di 6,62%. BNB di 5,82% ya, XRP di 4,97%, Dogecoin, Cardano, Polygon, Polkadot, dan altcoin yang lain mengalami penurunan rata-rata di antara 3-8% guys. Kalian bisa lihat sendiri nanti di coin market cap ya. Kemudian kalau kita lihat pergerakan grafik dari harga Bitcoin seperti yang terlihat pada chart di sini ya, sesuai dengan yang kita prediksi tadi pagi atau tadi siang, bahwa target berikutnya harus retest lagi di MA 20 di time frame daily guys, seperti yang terlihat di sini, dan sekarang masih bertahan. Dan kita nantikan ya, ini apakah akan lanjut lagi atau enggak, kita masih belum bisa memastikan ya. Kita lihat nanti besok pagi setelah pergantian candle, apakah candlenya masih tebal seperti ini dan tidak mengalami pembalikan arah. Kalau ini mengalami pembalikan arah guys dan membentuk pola candle doji juga, maka itu efeknya sangat bagus. Artinya tekanan belinya akan semakin besar. Tapi kalau masih di bawah seperti ini dengan body candle yang cukup tebal kayak gini, maka tekanan jualnya bisa lebih besar guys. Dan artinya ini bisa turun lagi guys dan akan membentuk lower low baru, artinya akan membuat tren harga baru. Dan bisa aja nanti target berikutnya ada di support harga 16.200 atau menuju ke area ungu yang bawah ini guys. Oke, nanti kita akan update lagi untuk harga dari Bitcoin ini. Oke guys, untuk berita yang pertama ya, datang dari cointelegraph.com. Di sini diinformasikan bahwa CryptoQuant memverifikasi cadangan Binance dan tidak melaporkan perilaku yang mirip seperti FTX guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Binance menghadapi badai feud minggu ini, tetapi audit CryptoQuant baru yang telah dilakukan ya, ini memverifikasi bukti cadangannya guys. Jadi penyedia analitik blockchain CryptoQuant telah merilis laporan yang menganalisis bukti audit cadangan yang baru-baru ini dirilis dari pertukaran kripto terbesar di dunia, yaitu Binance. Pertukaran terpusat telah menjadi sorotan selama sebulan terakhir ya, setelah runtuhnya FTX, dan tidak lebih dari Binance yang telah berebut untuk meyakinkan pelanggan dan investor bahwa mereka memiliki cadangan yang cukup dan didukung penuh. Sebuah laporan oleh CryptoQuant yang dirilis pada 14 Desember mengatakan analisisnya mengonfirmasi bahwa cadangan Binance diperhitungkan. Awal bulan ini, Binance merilis laporan Proof of Reserve tetapi dikritik ya sebagai prosedur yang disetujui dan bukan audit penuh. Selain itu, laporan tersebut tidak membahas efektivitas kontrol keuangan internal menurut mantan Kepala Kantor Penegak Internet Komisi Bursa Efek John Reed Stark. Tetapi CryptoQuant telah mendukung temuan oleh firma audit Mazars yang menyatakan bahwa kewajiban yang dilaporkan oleh Binance sangat dekat dengan perkiraannya sebesar 99%. Laporan tersebut menunjukkan kewajiban Bitcoin Binance atau simpanan pelanggan ya sebanyak 97% dijamin oleh aset bursa. Jaminan meningkat menjadi 101% ketika Bitcoin yang dipinjamkan kepada pelanggan yang diperhitungkan. Seperti yang terlihat ya di akun Twitter dari CryptoQuant.com, kalian bisa cek sendiri. Ini ada chart dari Bitcoin Monthly Reserve by Exchange ya, kalian bisa cek sendiri di sini. Perusahaan analitik menambahkan bahwa data on-chain menunjukkan cadangan Ethereum dan stablecoin Binance tidak menunjukkan perilaku yang mirip FTX pada saat ini. Selain itu, Binance memiliki cadangan bersih yang dapat diterima, yang berarti tokennya sendiri yaitu BNB masih memiliki proporsi yang rendah dari total asetnya. Menurut penyedia data Nansen, sekitar 10% cadangan Binance disimpan dalam tokennya. Binance saat ini memiliki total aset 60,4 miliar dolar di alamat publik mereka yang diungkapkan. 6,2 miliar dolar dari total itu adalah BNB. Menurut laporan tersebut, Binance telah menghadapi banyak feud, yaitu berupa ketakutan, ketidakpastian, dan juga keraguan ya, setelah penarikan senilai 5 miliar dolar ya dari bursa pada 13 Desember kemarin. Ketakutan akan krisis likuiditas dan skenario bank run lainnya mulai meningkat.
Namun, situasi menjadi stabil keesokan harinya dan CEO Sang Peng Zhao melaporkan bahwa arus keluar bahkan tidak termasuk dalam 5 besar terbesar untuk bursa. Dalam acara Twitter Space, CZ juga menyarankan ya bahwa 99% orang tidak diperlengkapi untuk hak asuh sendiri atas kripto mereka dan kemungkinan besar akan kehilangannya dengan satu atau lain cara, guys. Nah, ini menarik ya laporan dari CryptoQuant ini karena data dari CryptoQuant ini bisa dibilang kredibel guys karena datanya tuh diambil dari on-chain. Jadi apa yang ada di Binance itu bisa dilacak di situ guys. Dan ini juga bisa menjadi salah satu bukti ya bahwa reserve yang dimiliki oleh Binance itu bisa dibilang sangat sehat ya. Jadi kalian jangan termakan oleh feud-feud yang sedang beredar saat ini guys. Karena disinyalir ya, berita-berita yang beredar ini merupakan salah satu cara untuk menghancurkan Binance sebagai balas dendam yang dilakukan oleh Sam Bankman-Fried guys. Meskipun itu hanya isu ya, dan belum bisa dibuktikan secara nyata, tapi kita sebagai pecinta kripto harus tetap optimis ya dengan Binance ini. Karena apa? Kalau sesuatu terjadi dengan Binance ini sangat mengerikan sekali guys, khususnya untuk dunia kripto. Karena logikanya ya, reserve yang dimiliki oleh Binance ini sekitar 10 kali lipat daripada FTX guys. Dan kalau kita lihat ya kejatuhan FTX itu efeknya seperti yang kita sudah tahu ya seperti apa. Dan jika terjadi kejatuhan dari Binance ini, maka efeknya bisa 10 kali lipat juga guys. Ini sangat mengerikan sekali ya. Jadi saran saya tetap optimis dan jangan mudah termakan feud guys. Oke guys, info selanjutnya datang dari Indo ya. Seperti yang dilansir dari cryptonews.co.id. Di sini diinformasikan bahwa aset kripto di Indonesia ini resmi guys diatur oleh OJK. Jadi setelah sebelumnya aktivitas kripto di Indonesia diatur dan diawasi oleh Bapepti guys, yang merupakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kini pada tanggal 15 Desember 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati pemindahan pengawasan aset keuangan digital kripto di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lewat Undang-Undang PPSK, yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa alasan pemindahan pengawasan dilakukan karena melihat volatilitas yang tinggi pada aset kripto. Oleh sebab itu, diperlukan kerangka peraturan yang memadai untuk melindungi investor dan menjadikan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital lebih kuat. Selanjutnya, ketentuan aturan aset kripto tercantum dalam bab 16 tentang inovasi teknologi sektor keuangan ITSK pada pasal 213 poin H, di mana isinya mengenai aktivitas terkait aset keuangan digital termasuk aset kripto. Sedangkan pengawasan langsung terhadap aset kripto dalam lingkup OJK akan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto guys. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam peresmian pengawasan aset kripto oleh OJK lewat Undang-Undang PPSK ini guys. Yang pertama, meskipun telah diatur oleh OJK, sampai saat ini aset kripto masih menjadi komoditas dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah ya. Kemudian yang kedua, dengan peresmian ini, aset kripto termasuk dalam instrumen keuangan diantaranya indeks saham, mata uang asing, serta saham tunggal asing dan aset kripto. Yang ketiga, selain OJK, Bank Indonesia ternyata juga ikut ambil peran ya dalam pengawasan aset kripto di Indonesia dan bagian ini tercantum dalam pasal 216 ayat 1. Dan yang keempat, peresmian aturan aset digital ini juga mengikuti langkah pemerintah yang sebelumnya telah mengeluarkan rupiah digital untuk mendukung adopsi CBDC yaitu Central Bank Digital Currency. Kemudian informasi lebih lanjut ya, kita lansir dari helloinvestasi.id ya. Di mana di sini untuk pengesahan kripto yang diawasi oleh OJK ini ya, bahwa DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan RUU PPSK menjadi undang-undang pada sidang paripurna pembicaraan tingkat 2 pada Kamis 15 Desember 2022 ini guys. Jadi terdapat sekitar 31 pasal pada Omnibus Law Keuangan ketiga yang diinisiasi DPR tersebut. Adapun beberapa pasalnya mengatur hal-hal baru soal sektor keuangan seperti rupiah digital hingga pengawasan aset kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK mengawasi aset kripto. Pada pasal 213 Undang-Undang PPSK baru, aset kripto masuk ke dalam ruang lingkup inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK, dan Menteri Keuangan mengungkapkan transaksi kripto telah disepakati pemindahan pengawasan ke aset keuangan digital termasuk aset kripto ke OJK. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital lebih kuat, khususnya dalam aspek perlindungan investor ataupun konsumen. Namun transisi antara OJK dan Bapepti ini diperlukan waktu ya agar tidak mengganggu perkembangan transaksi aset kripto yang sedang berjalan. Rupiah digital juga tercantum pada Omnibus Law Keuangan dan adapun Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengembangkan rupiah digital ini. Dalam melakukan perencanaan rupiah digital,
BI wajib berkoordinasi dengan pemerintah. Nantinya, pengelolaan rupiah digital harus memperhatikan aspek penyediaan CBDC ini sebagai alat pembayaran yang sah hingga pemanfaatan teknologi digital yang mampu menjamin keamanan sistem data dan informasi serta perlindungan data pribadi. Pada pasal 10 Undang-Undang PPSK disebutkan Dewan Komisioner OJK beranggotakan 11 orang yang ditetapkan melalui keputusan Presiden. Selain itu, terdapat juga pemisahan dan penambahan susunan di dalamnya, guys. Adapun 2 Dewan Komisioner OJK yang ditambah untuk melakukan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang berikut. 1. Pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. Dan yang kedua, pengawas lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. RUU PPSK juga mengubah ketentuan pasal 37 Undang-Undang OJK menjadi pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan. Adapun pihak yang dimaksud adalah lembaga jasa keuangan atau LJK dan atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan hasil pungutan dapat digunakan OJK untuk kebutuhan pendanaan kegiatan. Jika hasil pungutan tidak digunakan OJK sampai dengan akhir tahun anggaran, maka dapat digunakan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Dalam Undang-Undang PPSK pasal 40 dijelaskan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, calon yang bersangkutan salah satunya harus memenuhi syarat bukan pengurus dan atau anggota partai politik pada saat pencalonan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan syarat khusus ini agar tugas dan wewenang Bank Indonesia dipertegas mencakup tujuan turut memelihara stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga independensi. Pada bab 11 pasal 130 disebutkan kegiatan usaha billion atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan LJK. Adapun ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bullion paling sedikit memuat tahapan pelaksanaan kegiatan usaha bullion, tata kelola, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan hingga sanksi administratif. Selain menjamin simpanan perbankan, lembaga penjamin simpanan LPS juga bertugas menjamin polis asuransi dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis serta melaksanakan program penjaminan polis. Kemudian, pasal 53 menjelaskan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjamin polis. Sedangkan penyelenggaraan program penjaminan polis mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan. Nah, ini menarik ya informasinya, guys. Jadi dengan disahkannya undang-undang ini, maka kripto itu ada di bawah OJK, bukan lagi di bawah Bapepti ya. Ini tentu saja merupakan salah satu langkah yang sehubungan dengan akan diberlakukannya CBDC di Indonesia ini, guys. Menurut kalian gimana? Info selanjutnya datang dari bncrypto.com. Di sini diinformasikan bahwa Coinbase ini meluncurkan alat pemulihan token ERC20 untuk potongan 5%, guys. Jadi pertukaran kripto terbesar di Amerika yaitu Coinbase ini telah meluncurkan alat untuk membantu pengguna yang salah kirim token yang salah ke alamat mereka, guys. Jadi pada 15 Desember Coinbase meluncurkan seperangkat alat baru untuk mengaktifkan pemulihan token ERC20 dan alat pemulihan aset akan memungkinkan pengguna memulihkan hampir 4.000 token ERC20 yang tidak didukung. Perusahaan mengatakan bahwa pelanggan terkadang mengirim token yang tidak didukung ke alamat dompet Coinbase mereka. Hingga saat ini hanya ada sedikit peluang untuk bisa memulihkan. Dan dikatakan bahwa karyawan Coinbase dan saluran dukungan tidak memiliki akses ke kunci pribadi yang diperlukan untuk membalikkan transaksi ini. Selain itu, dukungan Coinbase terkenal buruk ya sehingga mendapatkan respon seringkali sama sulitnya dengan mendapatkan token kembali. Seperti yang dilansir ya dari akun Twitter Coinbase, kalian bisa baca sendiri. Jadi layanan pemulihan tidak disediakan oleh dukungan Coinbase tetapi merupakan aplikasi swalayan. Namun, dengan gaya Coinbase yang sebenarnya, ini hanya tersedia untuk pelanggan yang memenuhi syarat tanpa menentukan siapa. Pelanggan yang salah kirim token yang tidak didukung ke bursa perlu melakukan 2 hal yang memulihkannya. Ethereum TXID untuk transaksi di mana aset hilang dan alamat Coinbase di mana aset hilang perlu disediakan. Alat pemulihan kami dapat memindahkan aset yang tidak didukung langsung dari alamat masuk Anda ke dompet swasembada Anda tanpa membuka kunci pribadi kapanpun, keterangan dari Coinbase. Ia menambahkan bahwa teknologi yang menunggu paten telah digunakan untuk mengembangkan alat tersebut. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan dana langsung ke dari alamat masuk tanpa memproses dana melalui infrastruktur pertukaran terpusatnya. Namun tidak semua token ERC20 tersedia untuk pemulihan, Coinbase mengkonfirmasi. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada jaminan aset yang ada akan didukung di masa depan karena kerumitan teknis. Selain itu, sistem tidak mendukung chain lain seperti BNB Chain, Kronos, Polkadot, ataupun Solana.
Untuk pemulihan senilai kurang dari $100 tidak ada biaya, tetapi yang bernilai lebih akan dikenakan biaya layanan 5% guys. Layanan baru ini merupakan upaya terbaru dari perusahaan untuk menarik kembali pelanggan dan membalikan tren keuntungan yang semakin berkurang. Awal bulan ini, perusahaan mendesak pelanggan untuk membuang Tether demi stablecoin-nya sendiri yaitu USDC dengan menawarkan transfer secara gratis. Harga saham Coinbase telah merosot ke level terendah baru sepanjang masa di minggu ini guys. Dan menurut MarketWatch, harga koin atau saham dari Coinbase ini jatuh ke rekor terendah yaitu di harga $37,60 pada 15 Desember. Dan meskipun saham diperdagangkan pada $37,81 selama perdagangan setelah jam kerja pada 16 Desember. Saham koin telah kehilangan 85% kekalahan sejak awal tahun 2022 dan karena kepercayaan pada perusahaan kripto berkurang. Bos Coinbase, Brian Armstrong memperkirakan kuartal keempat yang suram sehingga harga saham kemungkinan akan tetap tertekan guys. Kita lanjut untuk informasi berikutnya dari cointelegraph.com. Di sini diinformasikan bahwa Jepang menetapkan untuk meringankan 30% pajak kripto atas laba kertas untuk penerbitan token. Seperti berdiri, penerbit kripto Jepang diharuskan membayar tarif pajak perusahaan 30% yang ditetapkan atas kepemilikan mereka, bahkan jika mereka belum menyadari keuntungan melalui penjualan. Pemerintah Jepang diatur untuk meringankan persyaratan pajak untuk perusahaan kripto lokal karena mendorong untuk merangsang pertumbuhan di sektor keuangan dan teknologi domestik. Saat ini, perusahaan Jepang yang mengeluarkan kripto diharuskan membayar tarif pajak perusahaan 30% yang ditetapkan atas kepemilikan mereka, bahkan jika mereka belum menyadari keuntungan melalui penjualannya. Dengan demikian, sejumlah perusahaan dan bakat kripto ataupun blockchain yang didirikan di dalam negeri dilaporkan telah memilih untuk mendirikan toko di tempat lain selama beberapa tahun terakhir. Partai yang berkuasa di Jepang yaitu Komite Pajak Partai Demokrat Liberal (LDP) mengadakan pertemuan pada 15 Desember dan menyetujui proposal bahwa awalnya diajukan pada bulan Agustus kemarin yang menghilangkan persyaratan bagi perusahaan kripto untuk membayar pajak atas keuntungan kertas dari token yang telah mereka keluarkan dan dipegang. Aturan pajak kripto yang lebih lunak diharapkan akan diajukan ke parlemen pada bulan Januari nanti dan mulai berlaku untuk tahun keuangan Jepang berikutnya mulai tanggal 1 April. Berbicara pada Bloomberg pada 15 Desember, anggota parlemen LDP dan anggota kantor kebijakan Web3 Akihisa Shiozaki mencatat bahwa ini adalah langkah maju yang sangat besar. Menambahkan bahwa akan menjadi lebih mudah ya bagi berbagai perusahaan untuk melakukan bisnis yang melibatkan penerbitan token. Langkah terbaru dari pemerintah tampaknya menandakan bahwa keinginannya untuk mempromosikan dan mengembangkan kripto domestik dan sektor Web3 belum berkurang meskipun terjadi bencana FTX. Perdana Menteri Fumio Kishida menekankan pada bulan Oktober bahwa NFT, blockchain, dan metaverse akan memainkan peran penting dalam transformasi digital bangsa. Dan Perdana Menteri mencontohkan digitalisasi KTP guys. Pada bulan Oktober, Asosiasi Pertukaran Aset Virtual dan Kripto Jepang juga mengumumkan rencana untuk menghentikan proses penyaringan yang ketat untuk mendaftarkan token baru di bursa, sesuatu yang telah diminta Kishida pada organisasi pengaturan mandiri untuk dilakukan pada bulan Juni. Sentimen berpikiran maju seperti itu juga dimiliki oleh tokoh-tokoh kunci ya di sektor swasta, dan pada 8 Desember, raksasa perbankan Sumitomo Mitsui Financial Group atau SMBC mengumumkan sedang mengerjakan inisiatif untuk mengeksplorasi kasus penggunaan Soulbound Token atau dengan kodenya SBT. Token SBT mengacu pada proposal dari salah satu pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin tentang penggunaan token untuk mewakili identitas digital masyarakat. Nah, menarik ya informasinya. Dan menurut kalian bagaimana untuk informasi hari ini? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.